Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu ada pemberitaan yang cukup mengejutkan di mana di pemberitaan tersebut ada puluhan pelamar kerja tertipu pinjaman online. Bagaimana penjelasannya dan apakah benar memang pelamar kerja tersebut tertipu oleh pinjaman online? Dan di sini saya akan membaca beberapa artikel yang ada di media online di mana ini banyak sekali pemberitaan yang menyatakan bahwa nasib malang menimpa puluhan pelamar kerja malah jadi korban pinjaman online. Oke, langsung saya bahas saja dan buat teman-teman silahkan disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu ini info bermanfaat buat teman-teman semuanya dan agar tetap berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online. Oke, langsung ini akan saya baca salah satu artikel. Oke, ini judulnya adalah Nasib malang menimpa puluhan pelamar kerja malah jadi korban pinjol di Jakarta Timur. Tiba-tiba ada tagihan pinjaman yang harus dibayar. Ini bagaimana beritanya? Jakarta tv1news.com. Nasib malang menimpa puluhan pelamar kerja di Jakarta Timur. Mereka tiba-tiba menjadi korban pinjol alih-alih mendapatkan pekerjaan. Sebanyak 27 orang pelamar kerja diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjol oleh oknum karyawan toko ponsel di Pusat Grosir Cililitan. Muhammad Lutfi, 31 tahun, salah satu korban, mengatakan puluhan pelamar kerja itu sejak awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan. Ini sejak awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan. Adapun syarat yang harus dipenuhi yakni menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R selaku karyawan toko ponsel tersebut. Lalu akan tetapi data pelamar kerja itu diduga dicuri oleh R untuk mengajukan pinjol. Bahkan kata dia total kerugian yang dialami 27 korban mencapai 1 miliar lebih. Wah, luar biasa ya. 1 miliar lebih loh dipakai data-datanya disalahgunakan untuk minjol. Awalnya R menawarkan pekerjaan sebagai admin konter. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP berikut foto diri. Lutfi mengatakan tanpa seizin dan sepengetahuan korban ternyata terlapor R telah menginstal aplikasi Tentu dan di ponsel milik korban. Nah itulah salah satu artikel yang menyatakan bahwa puluhan pelamar kerja yang tadinya ingin mendapatkan pekerjaan tapi justru tertipu oleh orang yang ngiming-ngiming akan ngasih pekerjaan. Nah buat teman-teman intinya siapapun Anda yang saat ini mungkin ada yang sedang melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, berhati-hati. Karena data-data kita itu rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya tadi adalah orang yang seolah-olah menawarkan pekerjaan, ternyata pada faktanya data-data kita disalahgunakan untuk meminjam uang di pinjol dan tidak tanggung-tanggung. Ini nilai nominalnya sampai 1 miliar rupiah. Luar biasa sekali. Nah, jadi berhati-hati, tanda-tandanya kalian kan harus jeli, harus berpikir dengan logis tadi ya. Pertama, ketika ada orang yang meminta data-data kalian, misalkan KTP, foto dengan KTP atau foto kalian, lalu apalagi sampai meminjam handphone kalian, itu kan sangat-sangat di luar akal sehat ya. Intinya ketika ada orang yang meminjam data-data kalian, meminta foto kalian, lalu meminjam handphone kalian, itu juga dari situ udah bisa ketahuan, wah ini orang ini pasti ada tujuan tertentu. Entah itu tujuannya negatif atau positif, yang jelas kalian harus berhati-hati dan jangan sembarangan memberikan data-data pribadi kepada siapapun. Ingat, kepada siapapun. Apalagi sekarang kan di lingkungan, di kampung-kampung, ada yang meminta data-data dari pihak RT lah, dari pihak RW lah, dari pihak kelurahan lah. Data-data tersebut rawan disalahgunakan, apalagi sampai meminta foto. Itu bisa dipakai minjol. Jadi makanya buat teman-teman dimanapun Anda berada tetap berhati-hati, jangan sembarangan memberikan data-data pribadi kepada siapapun, mau itu aparat kelurahan, mau itu teman kalian, mau orang yang mengiming-imingi memberikan lapangan pekerjaan, siapapun Anda harus berhati-hati, mau orang yang sudah dikenal atau tidak, karena pada faktanya ketika data-data kalian dikasih ke orang tersebut, siapa tahu ini akan dijadikan untuk meminjam uang di pinjaman online. Semua data-data yang ada di KTP itu rawan disalahgunakan.
dengan cara apapun. Makanya jangan pernah mengasih data-data sembarangan ke siapapun. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman, poinnya yang harus kalian tangkap dari video ini adalah kalau kalian tetap berpikir logis, kedepankan logika kalian, maka kalian tidak akan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku-ngaku akan memberikan pekerjaan atau akan membantu kalian dan sebagainya. Seperti jasa-jasa joki pinjol itu kan dia membantu untuk melunasi hutang kalian dengan cara data-data kalian itu dipinjam sama dia untuk meminjam di pinjol ilegal atau meminjam kemanapun dengan menggunakan data kalian. Setelah uang pinjaman tersebut dicairkan, nah kalian itu harus membayar admin ataupun harus setor ke dia. Akhirnya kan pencairan itu dipotong sama joki pinjol tersebut. Contohnya misalkan dipakai minjamnya 5 juta rupiah. Yang kalian terima itu 3 juta rupiah dan 2 juta rupiahnya untuk dia. Nah setelah itu, setelah kalian menanyakan kok potongannya besar, itu si orang itu akan sulit dihubungi. Nomor kalian akan langsung diblokir. Nah itulah waspada terhadap segala jenis penawaran apapun. Mau itu pelunasan hutang, mau joki pinjol, mau itu menawarkan, menjanjikan pekerjaan dan sebagainya. Apapun bentuknya, jika kalian merasa ragu, jangan pernah diikuti. Itu akan membahayakan kalian, apalagi sampai menyangkut data-data pribadi. Zaman sekarang itu data-data pribadi yang ada di KTP itu rawan disalahgunakan, bisa dipakai untuk minjol, bisa dipakai untuk kejahatan dan sebagainya. Tetap berhati-hati buat teman-teman semuanya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat siapapun yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun dalam hal apapun di dunia ini, mau itu kesulitan membayar hutang, kesulitan mencari rezeki, kesulitan berniaga, kesulitan apapun, jangan lupa kalian selalu meminta pertolongan sama Allah, karena saya yakin dengan pertolongan Allah kalian akan selamat dan kalian akan diberi kemudahan dan segala solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.